Kita bilang masih ada tuh kendala-kendala lain, yaitu misalnya kita kalau tuker uang di tempat yang tidak legal, kita nggak bisa pakai kurs atau currency Makau. Kan kalau di BDO sama Pacific Ace sama di Global Remit pakainya patakas kan? Karena itu currency lokal. Tapi kalau di tempat-tempat lain ya nggak cuma yang Indonesia ya, pokoknya yang ilegal lain lah semuanya. Itu pakainya currency luar dan currency Hong Kong biasanya gitu ya. Itu kerugiannya di mana? Bisa jelaskan nggak? Ya, jadi bisa saya terangkan dulu bahwa kalau remittance company atau tempat pengiriman uang yang resmi dari Makau itu, karena memang Makau itu kita currency-nya ya memang dari patakas, dari MOP. Jadi dari pemerintah sendiri itu ya bukan menganjurkan, emang kita currency-nya yang kita pakai ya patakas itu, MOP itu. Lah, untuk sistem yang di luar sana yang saya katakan memang itu dipastikan lah ya, selain dari 3 company itu berarti itu ilegal. Jadi mereka itu memakai sistem yang bukan dari Makau. Jadi sepengetahuan saya itu kalau sistem yang di luar itu yang ilegal itu mereka memakai sistem yang adopsinya itu dari Hong Kong. Ya, jadi mereka itu memakai bukan currency Makau. Jadi pasti memakai Hong Kong dollar. Lah, sedangkan untuk currency yang Hong Kong dollar, kita sebagai warga Makau yang punya mata uang kita MOP. Lah, untuk kenapa ada ruginya? Kenapa kita rugi kalau kita mengirimkan uang dalam Hong Kong dollar yang pakai sistem Hong Kong dollar? Karena kita tinggal di Makau, currency kita Makau, patakas. Jadi kalau kita pakai yang Hong Kong dollar, itu berarti kita membeli currency yang lain. Kita membeli. Jadi kalau membeli itu ya pastilah ada bayarnya kan. Nah, kita membeli currency yang beda. Nah, sedangkan untuk membeli itu ya pasti ada ongkosnya. Cuma untuk mayoritas kita itu kalau yang ngirim uang yang pakai Hong Kong dollar itu, mereka ngambil uang di bank misalkan, mereka langsung tarik Hong Kong dollar. Nah, itu sebenarnya kepotong nggak? Iya, itu sebenarnya. Nah, ini kita yang nggak ini, jadi nggak pernah ngitung. Jadi kita orang awam, kita sebagai orang awam, kita kalau ngambil uang kita nggak pernah ngitung-ngitung kayak gitu, kecuali pembisnis baru kita rekeningnya ada berapa nih, setelah ditarik jumlahnya berapa. Nah, padahal itu kepotong dari uang. Karena akun kita isinya patakas, kita ngambilnya Hong Kong. Ya, kita membeli Hong Kong dollar. Nah, kita membeli Hong Kong dollar. Jadi makanya kita dari Global Remit itu memfasilitasi bahwa kita sebagai migrant worker di Makau, kita tinggal di Makau, currency kita ya MOP. Iya, benar. Ya, gaji kita ya MOP. Gaji kita patakas, gaji kita MOP ya. Kita why not langsung kirim yang MOP. Nah, itulah keuntungan kenapa kirim lewat Global Remit. Jadi Global Remit itu kita memfasilitasi komunitas kita untuk mengirimkan yang dalam tempo yang cepat, aman, dan pasti resmi. Real time ya, jadi kirim dalam berapa menit nyampe ya? Dan sekitar itu, berapa menit itu? Kita pastikan itu 5-10 menit itu pasti sampai, dan tidak ada potongan. What you send is what you got. Apa yang kamu kirim, apa yang kamu dapat di Indonesianya. Dan kita karena memang resmi, jadi kalau ada masalah atau kalau ada sesuatu yang miss, jadi bisa langsung hubungin ke Global Remitnya. Kita ada kantornya, kita ada tokonya, kayak gitu. Jadi nggak mungkin nanti kalau ada masalah uangnya nggak nyampe atau apa, nanti terus larinya kemana kan kalau yang di luar itu. Jadi kalau Global Remit kita pastikan semuanya aman dan terpercaya kayak gitu. Dan selain itu ada satu juga kendala kalau seandainya kirim di tempat di luar sana biasanya ada antara 5.000 sampai 10.000 itu ada biaya yang berbeda. Tapi kalau di Global Remit setahu saya biayanya cuma satu saja. Iya, betul. Nah, boleh dijelaskan juga nggak itu? Iya, pasti. Jadi di Global Remit itu karena memang kita mengikuti. Ini cuma Global Remit apa juga di BDO seperti itu?
sistemnya? Kita sistem dari Macau. Jadi untuk semua remittance company cuma iya. boleh satu fee. Iya, Oke. jadi bukan masalah satu fee-nya. Jadi di remittance company yang legal kita mengikut aturan dari pemerintah Macau. Jadi semua remittance yang dari 3 company ini semuanya kita aturannya sama. Jadi untuk pengiriman uang karena batas maksimal untuk di Macau ini pengiriman uang itu remittance company per customer, per orang itu per harinya itu batas maksimalnya 20.000. Baik. Ya, jadi untuk di kita batas dari pemerintahnya 20.000. Jadi kita ya harus ngasih fee-nya ini 1. Nah, di fee-nya itu ya 1 fee. Nah, khusus untuk Indonesia itu ya batasannya 20.000 dengan satu ongkos cuma 30 mop itu. Kalau pengiriman ke Indonesia ongkosnya 30 ya? Iya, ongkosnya jadi 30. Mau kirimnya 5.000, mau kirimnya 10.000, mau kirimnya 1.000, 30 mop. Iya, betul. Dan kita ada lagi bonusnya. Jadi kita ada loyalty point namanya. Jadi setiap 1.000-nya itu $1. Jadi misalkan let's say kirim 20.000, berarti udah ada dong $20. Berarti tinggal pikirnya tambahin $10 doang. Iya, Oke. betul. Itu untuk next-nya bisa langsung dipakai, nggak ada kadaluarsanya, jadi bisa dipakai kapan saja. Itu untuk loyalty point-nya. Baik. Nah ini yang sering kali emang nggak ketahuan jelas ya, karena kita biasanya ngeliat dari kursnya aja gitu. Oh, kursnya tinggian yang sana, oh, yang ini lebih rendah segala macam. Padahal kalau dihitung-hitung sebenarnya ya sama-sama juga gitu ya. Betul, Kadang-kadang malah betul. lebih rugi dengan yang tidak legal gitu ya. Iya. Kalaupun misalnya sama-sama rata juga seperti tadi Bu Statri bilang, ya mendingan ke tempat yang legal lah. Kalau memang harganya jatuh-jatuhnya juga sama, kenapa nggak yang legal? Kalau ada apa-apa kan ada pertanggungjawaban seperti itu ya. Betul. Ya, jadi cruise-nya itu sendiri karena orang itu selalu bilang, "Oh, kenapa cruise-nya rendah?" Karena memang cruise antara Hong Kong dolar kan mata uangnya tinggi. Iya. Nah, MOP itu Patakas kan lebih rendah daripada lebih Macau. rendah. Nah, makanya dari situ saja kita sudah bisa lihat bahwa cruise Macau itu ya pastinya lebih rendah dari Hong Kong dolar seperti itu. Iya, benar. Oke, Bu, saat ini kita akan kembali lagi karena kita harus masuk dulu ke segmen non Indonesia ya. Dan kita akan ngobrol-ngobrol dalam bahasa Inggris. Mungkin kontennya sedikit lebih berbeda dengan yang Indonesia karena yang Indonesia lebih tertuju kepada teman-teman Indonesia ya. Tapi teman-teman jangan kemana-mana yang di luar atau di dalam sana. Kita lanjutkan nanti di dalam segmen Indonesia yang kedua jam 9.45. Oke? So we're gonna listen to one song first, and right after this one, as promised guys, we're gonna be chatting in English. But let us now listen to a song by Maroon 5. This song is called Sugar.